Hai Gen ID, ketemu lagi nih sama gue Zulkifli. Sekarang kita udah ada di episode kedua dari episode Generasi Muda ID. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah kerennya nih. Ada teman-teman dari Indonesian Disabled Cat Community ya, atau IDCC ya. Iya. Nah, ini udah ada dari siapa namanya, bisa dikenalin? Saya Nurholis Ainun Najib, bisa dipanggil Najib. Najib ya. Nah, minta lagi. Saya Habibie Arsyad. Habibie Arsyad. Habibie ya. Oke. Nah, langsung aja nih. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari Habibie dan juga Najib untuk mendirikan dari IDCC ini? Itu mungkin Najib bisa jelasin. Jadi isu disabilitas ini kan isu yang penting ya, tapi pada saat kita mau mendirikan komunitas ini masih sedikit komunitas khususnya anak muda yang peduli dan memperhatikan penyandang disabilitas. Nah, kalaupun ada juga kebanyakan itu komunitas yang eksklusif dalam artian dari penyandang disabilitas tertentu aja. Jadi kita pengen mendirikan sebuah komunitas yang ada kolaborasi, unsur kolaborasi dari penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas. Nah, berarti kalau misalnya kolaborasi itu melibatkan teman-teman yang lain yang non disabilitas Iya. dan yang penyandang disabilitas. Iya, Nah, kita kalau dari Habibie sendiri gimana gitu? Iya kan memang kalau menurut data itu kan Indonesia itu sudah bisa dibilang ya hampir 25% itu penyandang disabilitas, atau bahkan pun disabilitas itu selalu bertambah setiap tahunnya, karena kita tahu kan disabilitas itu bisa dari macam-macam, dari yang bawah lahir sudah ada, dan tapi masih ada lagi misalnya kayak kejadian alam atau bencana atau penyakit, stroke pun bisa menjadi disabilitas gitu. Dan kita benar-benar aware banget tentang disabilitas karena memang infrastruktur sosial dan budaya di Indonesia itu masih belum positif terhadap disabilitas. Dianggapnya disabilitas masih yang untukkan lah, yang dosa lalu, dosa lama kayak gitu. Jadi oh ya kamu gak bisa jalan gara-gara kamu punya dosa dulu atau apa. Kita harus disisihkan, harus dicuci lah pikiran mereka itu, supaya kita juga untuk masalah itu biar aja lah, biar dia dengan Tuhannya, tapi masalahnya adalah kita juga harus memberikan ruang dan tempat bagi mereka yang disabilitas supaya tetap bisa berkarya. Nah, kalau dari Habibie sendiri dengan adanya IDCC ini sendiri, impact buat mungkin buat Habibie sendiri dan teman-teman yang lainnya sudah dirasakan itu apa ya? Jadi kita lebih kalau sekarang dengan adanya media yang begitu terbuka, dengan adanya sosialisasi bukan dari IDCC tapi juga dari manapun, dari komunitas apapun yang berhubungan disabilitas, jadi kita lebih sekarang mungkin impactnya kita bisa untuk dari kalangan mahasiswa terutama itu lebih ada disabilitas udah menganggap lagi itu sebagai sebuah kelemahan. Perubahan mindset. Iya, perubahan mindset udah mulai ada. Jadi setiap kita datang ke kampus-kampus, kalau memang kita kalau ke kampus itu kita jadikan selain narasumber ataupun role model itu mereka yang disabilitas namun udah sukses di bidangnya. Jadi ketika melihat itu, ternyata nggak ada kayak mereka sama gitu, cuma cara kerja yang berbeda. Jadi akhirnya mindset mereka udah berubah, sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai bawa ke arah positif. Nah, kalau dari Najib sendiri nih, kegiatan dari IDCC ini sendiri untuk mungkin mengakomodir ya teman-teman yang penyandang disabilitas atau mengkomunikasikan dengan teman-teman yang non disabilitas itu seperti apa? Iya, jadi salah satunya dari Ghost to Campus itu sendiri, kita kan salah satunya dari Ghost to Campus, kita datang ke kampus-kampus untuk mempromosikan, meningkatkan kesadaran pemuda khususnya terhadap isu ini. Jadi di situ kita kolaborasinya dengan pembicaranya dan juga panitianya itu sebagian juga dari penyandang disabilitas. Jadi kita di situ berinteraksi, saling bantu, saling sokong gitu lah. Dan dari mereka maksudnya reaksinya itu seperti apa? Apakah mereka terinformasikan, tercerdaskan tentang teman-teman IDCC itu gimana? Oh, jadi dengan mereka dalam kegiatan-kegiatan kita, mereka jadi senang ya. Jadi tingkat kepercayaan diri mereka juga meningkat. Ya biar untuk jadi setelah diikutkan kita kan, jadi ibaratnya
bawa ke ruang publik gitu ya. Jadi mereka jadi punya lebih kepercayaan diri untuk keluar untuk bersosialisasi gitu. Nah, kalau dari Habibie sendiri sekarang kegiatannya apa nih? Kalau yang saya baca-baca sih internet marketer ya. Itu bisa dijelasin kegiatan-kegiatannya. Iya, internet marketer jadi untuk kegiatan di luarnya ya bersama sisi juga kadang untuk saya juga diundang secara pribadi untuk kampus-kampus untuk memberikan ya entah itu talk show atau seminar begitu. Jadi ya untuk kegiatan pribadi atau untuk kegiatan internet marketing ya tetap jalan di rumah. Jadi untuk mengisi uang sama kemandirian jadi untuk mencari nafkah dari situ. Tapi untuk yang tentang masalah visi-visi ke depan ya tetap itu disabilitas lebih utama. Visi disabilitas. Nah, dari Habibie sendiri apa nih yang memotivasi Habibie mungkin untuk mungkin lebih unggul dari teman-teman lain yang mungkin mereka bukan yang non disabilitas gitu? Kalau merasa lebih unggul sih, untuk merasa lebih unggul, merasa lebih berprestasi sih enggak, cuma mungkin itu dia ya mungkin juga ini harus diubah juga sih dari konsep kita. Dulu itu kan kita dianggap disabilitas sebagai udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, udah nggak bisa berkarya, udah jadi objek aja gitu, objek kasihan, objek apa kan. Tapi ketika kita sudah bisa berkarya justru malah kayak lebih dewa-dewakan atau lebih hebat banget, padahal sama aja kita juga. Aku juga betul juga nggak sesempurna yang dilihat nggak seperti yang ya sama aja, ada kesalahan, ada juga ada mood juga, jadi nggak terlalu unggul atau apa. Cuma memang yang dilihat orang lebih sana, ya itu dia mungkin harus kesetaraan itu bukan dikurangi, bukan dilebih-lebihkan, tapi lebih sama gitu. Mungkin bukan yang lebih dewa-dewakan juga, jadi ya sama aja kan. Nggak mungkin bekerja dengan Najib, caranya pun dengan cara yang berbeda, cuma ya hasilnya ya bisa sama. Jadi intinya adalah perubahan mindset ya kalau teman-teman yang penyandang disabilitas dan yang non disabilitas itu sama sekali. Iya, ya mungkin karena positifnya kemarin ya setelah media ya, aku melihat media itu lebih mengangkat isu-isu disabilitas itu sebagai orang-orang yang hebat, yang orang-orang yang pantang menyerah. Tapi masyarakat sekarang justru melihat itu sebagai yang dewa, penjuang kehidupan yang begitu keras. Padahal enggak juga, sebenarnya sama aja gitu. Nah terakhir nih, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Najib dan juga dari Habibie untuk teman-teman generasi muda ID ini atau generasi muda Indonesia, untuk mungkin pesan-pesan menginspirasi lah buat mereka gitu? Iya. Ya, jadi mungkin sama ya, mungkin dengan yang sering saya temui dari pemuda-pemuda Indonesia itu banyak mereka yang agak bingung menemukan jati dirinya. Gitu. Jadi itu wajar, saya udah pernah mengalami kayak gitu, udah pernah mengalami saat-saat harus mau jadi apa, harus bagaimana. Itu udah emang kalau dibilang galau pasti galau gitu kan. Mungkin nggak ngikutin passion kali. Iya, karena emang harus, ya kebetulan juga saya punya orang tua yang memberikan kebebasan memilih jalan hidup, jadi nggak selalu terbebani. Tapi banyak banget di luar sana yang banyak yang pemuda-pemuda yang hidup bukan di dalam passion. Jadi kayak tersiksa banget, dia harus menjalani perintah tuntutan orang tua atau seperti apa. Justru ya kalau saran saya sih mungkin jalani aja dulu apa yang diperintahkan orang tua, karena mungkin itu gak ada nilai ibadahnya. Tapi ketika sampai sesekali yang membuktikan bahwa inilah passion saya, inilah hasil dari passion saya, nggak ada gitu. Jadi mungkin orang tua lebih bisa terbuka. Menarik sekali. Nah, kalau dari Najib, apa nih pesan yang menginspirasi generasi muda Indonesia? Mungkin selama ini kita melihat penyandang disabilitas itu penuh kekurangan, atau seperti yang Bibi bilang, ketika menghasilkan sebuah karya dilihat wah banget. Tapi pesannya mungkin kita tidak perlu mengasihani mereka, tapi kita hanya perlu memandang mereka dengan setara. Dengan begitu kita bisa memberikan memperlakukan mereka juga sama seperti teman-teman yang lainnya, dengan memberikan hak-hak mereka dan juga ikut saling membantu. Intinya itu.
Jadi kalau istilahnya bisa kita ringkas nih, kalau dari Habib mungkin bilang follow your passion mungkin gitu. Iya. Oke. Mungkin juga saya bisa bilang passion is what makes you stick to the role gitu. Mungkin akan ikutin aturan dan bisa menemukan jati diri. Iya. Oke, sekian Gen ID untuk episode kedua dari G Inspire kali ini yang menghadirkan Habibie dan juga Najib dari teman-teman kita dari IDCC. Saya Zulkifli, sekian dulu untuk G Inspire kali ini. G Inspire, share Share to be to be inspired. inspired.